Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 28 April 2022 terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-33 ayatnya yang ke-6. Mazmur 33 ayat 6 saya akan bacakan untuk kita semua. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita menyaksikan bagaimana besarnya Allah yang telah menyelamatkan kita, membangkitkan Tuhan Yesus Kristus dari kelamnya kubur, dan oleh kebangkitannya lah kita pun mendapat bagian dalam kehidupan yang kekal, kebangkitan daging pada waktunya. Maka pada hari ini kita diingatkan lagi betapa besarnya Allah yang kita sembah, yang kita kenal dalam Kristus Yesus itu, yaitu Allah yang telah menjadikan langit, yang oleh nafasnya segala tentaranya dijadikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang sanggup mengukur langit? Tidak ada yang sanggup. Bahkan kalau ditanya kepada para ilmuwan, bisakah para ilmuwan itu mengukur langit? Maka mereka menjawab tidak akan bisa. Karena apa? Karena langit sesungguhnya adalah batas kita dengan alam semesta. Dan bagaimana alam semesta itu luasnya tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Bahkan ya, ukuran dalam alam semesta bukanlah kilometer lagi, tetapi tahun cahaya, ya. Karena kecepatan cahaya itu katanya 3, saya udah lupa deh kayaknya ya. Pokoknya kali 10 pangkat 6 kilometer per detik begitu ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Bayangkan itu baru 1 detik cahaya. Bagaimana 1 tahun cahaya? Berarti pangkat berapa kilometer itu kita bisa terbayang, ya. Dan jarak galaksi itu diukur dengan tahun cahaya. Itulah kebesaran langit itu. Langit tidak pernah terukur bagaimana besarnya. Kalau orang bilang langit itu terdiri dari atmosfer dan segala macam, itu hanya lapisan, batasan. Tapi sesungguhnya langit adalah pintu kita melihat alam semesta. Karena itu di langitlah kita bisa melihat matahari yang menjadi pusat galaksi kita. Di langitlah kita bisa melihat bintang-bintang, matahari-matahari lain dari galaksi-galaksi yang lain. It's amazing. Dan sangat menakjubkan. Dan oleh sebab itu saudara, tidak heran kalau begitu melihat langit, kita akan bernyanyi, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Namun saudara, jangan hanya di mulut, jangan hanya kagum dengan hatimu, tapi kalau kau sudah mengetahui betapa ajaibnya Tuhan yang saudara sembah itu, mari selaraskanlah kehidupan kita dengan Dia yang besar itu. Kalau kita menyembah Allah yang mulia, mari perbaiki akhlak kita supaya juga mulia. Supaya kita ini menjadi bulan-bulan dan Tuhan mataharinya. Bulan gak bisa bercahaya kalau tidak dipantulkan dari matahari. Sumber cahaya bulan bukan pada dirinya, tetapi pada matahari yang menerangi bulan, dan bulan memantulkan cahaya itu ke bumi ini. Ya. Nah, saudara-saudara, itulah yang dikatakan. Kalau kita menyembah Allah yang maha mulia itu, yang menjadikan alam semesta, Dialah matahari kita, lalu kita jadi apa? Jadi bintang lain tidak mungkin. Ya, karena bintang adalah matahari-matahari yang lain, dan kita tidak mungkin pernah jadi matahari. Tapi setidaknya kita bisa jadi bulan. Memantulkan kemuliaan Allah itu melalui tutur kata, melalui perbuatan, melalui cara pikir, kehendak dan tindakan kita dalam hidup ini. Mari
Allah kita mulia, karena itu jangan rendahkan dirimu dengan membiarkan dirimu dipermalukan karena dosa-dosamu. Jangan. Ya, pasanglah harga dirimu setinggi langit. Dengan apa? Harga diri itu bukan berarti kita jadi sombong ya, tidak. Harga diri itu bukan berarti kita minta-minta dihormati oleh orang lain, tidak. Yang saya maksud dengan harga diri itu adalah bagaimana kita hidup jauh dari dosa. Karena hanya dosalah yang bisa merusak harga diri kita. Bukan omongan tetangga, bukan gibahan orang, bukan. Kalau itu tidak ada hubungannya dengan harga diri kita. Tapi kita sendiri yang bisa merusak harga diri kita. Dengan apa? Ketika kita melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari sembahlah Allah yang mulia itu. Pertahankanlah juga kemuliaan dirimu. Dengan apa? Dengan memberi dirimu menjadi pantulan kasih Allah terhadap sesama. Menjadi pantulan dari kedamaian yang Allah berikan terhadap sesama. Menjadi pantulan dari belas kasih terhadap sesama. Dan itulah mengapa pemazmur memuji-muji Allah dan mengatakan, langit dijadikan oleh Tuhan dan oleh deru nafasnya segala tentaranya. Mari sembahlah Allah yang besar itu, dan jangan lupa nyatakanlah penyembahanmu dalam hidupmu menjadi pantulan cahaya ilahi dalam kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan yang mengagumi ciptaan-Mu dan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Ajar kami menjadi pantulan ilahi Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga kasih-Mu yang memancar kepada kami pancarkan juga terhadap orang lain. Damai dan sukacita yang kami terima dari Engkau juga kami teruskan kepada orang lain. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang garam di tengah-tengah kehidupan di masyarakat, di keluarga, dan di tengah-tengah gereja-Mu. Materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian pada saat ini. Berikan kami kesehatan dan pelihara keluarga kami dengan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Bagi kami yang studi, Tuhan berkati kami dalam studi kami yang bekerja, berkati pekerjaan kami yang berumah tangga, berkati pasangan hidup dan anak-anak kami. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Yang berduka cita, hiburkan hati mereka. Dan yang berulang tahun pada hari ini pun, Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.